Dalam skema baru ini, jamaah dilayani oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan atau syarikah yang telah ditetapkan secara resmi, menggantikan sistem zonasi atau wilayah yang sebelumnya digunakan. Dari semula bersifat mandatori, berbasis zonasi, berbasis wilayah geografis, menjadi pilihan terbuka oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan bagi jamaah haji luar negeri. Pada gelombang pertama yang tiba di Madinah, jamaah memang masih ditempatkan berdasarkan kelompok keberangkatannya, berdasarkan kloternya dari tanah air. Namun di Mekah, penempatan hotel menyesuaikan tanggung jawab masing-masing syarikah karena sudah berbasis syarikah. Dari tanah air berbasis kloter, nah di sini terutama di Mekah harus berubah menjadi berbasis syarikah. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian secara teknis menimbulkan dinamika dan tantangan di lapangan, terutama ketika satu kloter itu terdiri dari jamaah yang terdaftar pada lebih dari satu syarikah ya. Namun kami ingin menyampaikan kabar baik. Hasil komunikasi intensif dan koordinasi yang terus-menerus dilakukan antara seluruh pihak, terutama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, para syarikah penyedia layanan yang menjadi mitra Kementerian Agama tahun ini, kami sampai pada satu kesimpulan bahwa pasangan jamaah yang terpisah dapat digabungkan kembali dalam hotel yang sama meskipun berasal dari syarikah yang berbeda. Keputusan ini merupakan bentuk kepedulian kita semua, kepedulian kita bersama. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan perusahaan penyedia layanan dengan kita PPIH Arab Saudi dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap jamaah haji kita yang tentu saja ini patut kita hargai bersama. Maka sebagai tindak lanjutnya secara operasional, kami telah menyusun langkah-langkah operasional yang sudah kami sampaikan melalui edaran Ketua PPIH Arab Saudi. Yang pertama adalah ketua kloter diminta mendata jamaah yang terpisah dari pasangannya atau anggota keluarga lainnya, tentu dengan disertai informasi syarikahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, data tersebut segera disampaikan ke sektor untuk diproses oleh tim Daker Mekah dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah tiba di Mekah ini. Yang ketiga, bagi jamaah yang sudah berada bersama pasangannya, karena sebelum terbit edaran itu juga sudah terjadi penggabungan sebenarnya secara alamiah ya. Bagi jamaah yang sudah berada bersama pasangannya, namun belum melapor secara resmi, kami minta untuk melapor ya kepada ketua kloternya, yang kemudian nanti diteruskan ke sektor dan Daker Mekah, karena ini sangat penting sekali ya, agar tidak timbul kendala nanti saat pergerakan dari Mekah ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Karena sekali lagi, pelayanan di Al-Muzna itu berbasis syarikah. Dan terakhir kami sudah minta kepada Kadaker Kepala Daerah Kerja Mekah dan seluruh jajarannya, seluruh sektor yang ada di Mekah ini, agar menunjuk penanggung jawab khusus yang menangani proses penggabungan ini secara terfokus di setiap wilayah layanannya. Itu beberapa langkah yang sudah kami ambil dalam 1-2 hari ini, dan kami percaya betul ya bahwa seluruh pihak, baik otoritas di Arab Saudi, penyelenggara haji, dalam hal ini Kementerian Agama, maupun para petugas haji di lapangan, saya kira semua kita memiliki semangat dan tujuan yang sama. Apa itu? Memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji. Kami memahami betul bahwa ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati, perjalanan jiwa, perjalanan kebersamaan. Karena itu
memastikan kenyamanan, memastikan ketenangan batin jamaah dalam menjalankan ibadah adalah bagian dari amanah yang kami junjung tinggi. Dalam konteks ini kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jamaah haji, para tamu-tamu Allah, lebih-lebih dari Indonesia yang menjadi penyumbang jamaah haji terbesar tahun ini.